istimewa. Hubungan yang dimulai tanpa didasari rasa adalah sesuatu yang sangat hambar. Namun rasa dalam kebersamaan dalam satu hubungan kapanpun bisa hadir tanpa bisa diduga. Seperti yang dialami Nadira dan Arsen. Cinta yang tumbuh di dalam hati Nadira semakin mengguncangkan jiwa yang kian merana menghadapi kenyataan yang tak seindah cerita cinta. Sementara Arsen pun mulai dilema dengan permintaan Nadira yang ingin bercerai. Seorang diri dia terdiam di bangku taman rumah miliknya yang dijadikan sebagai tempat menyendiri dikala ada masalah. Dia meminum sebotol minuman yang diambil dari dalam kulkas setelah keluar dari dalam kamar meninggalkan Nadira. Di tempat lain, Ellen yang sudah kembali ke apartemennya mulai kepikiran dengan Arsen yang menghilang secara tiba-tiba dari bioskop. Apalagi Arsen sama sekali tidak menjawab telepon, juga membalas pesan yang dikirimnya berulang-ulang. Namun tekadnya untuk mendapatkan Arsen sedikit pun tidak tergoyahkan. Dia harus menjadi milikku apapun caranya. Akulah satu-satunya wanita di dalam hidupnya. Aku yakin dia tidak akan bisa melupakanku saat tubuh ini kuserahkan untuknya. Hanya aku yang mampu memberikannya kenikmatan dunia yang sesungguhnya. Ellen berkata-kata sendirian dengan penuh keyakinan sambil menatap bayangannya pada cermin. Air mata adalah pelebur kesakitan hati seorang wanita. Butiran bening itu akan menetes dengan sendirinya dikala hati tak lagi dapat menahan sakit. Itulah yang terjadi pada Nadira. Dia hanya bisa menangis, meratapi cintanya yang selalu mendatangkan kekecewaan. Dengan isak tangis yang terdengar begitu pilu, dia melangkahkan kaki pergi meninggalkan kamar. "Kamu mau kemana?" tanya Arsen yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. "Aku mau pulang, Mas Leon mau menjemputku," jawab Nadira sambil menghapus air mata di pipinya. "Apa maksud kamu? Aku ini suamimu, dan kamu sedang bersamaku. Mengapa dia harus datang untuk menjemputmu?" tanya Arsen dengan tatapan penuh amarah. "Karena aku yang minta," jawab Nadira tanpa menatap Arsen. "Nadira, apa kamu tahu? Sudah berapa banyak wanita yang berakhir dengannya di tempat tidur? Apa kamu ingin seperti itu?" Pertanyaan Arsen sontak memancing kemarahan Nadira. "Jaga ya bicara kamu, Mas. Aku tahu batasan sebagai istri orang. Aku bukan kamu yang melakukan semua sesuka hati. Aku ingin pulang dan aku meminta tolong dia untuk menjemputku karena hanya dia orang yang aku kenal di kota ini. Aku hanya seorang pendatang dari negara yang jauh. Siapa lagi yang bisa aku harapkan?" Nadira berkata-kata dengan bercucuran air mata. "Nadira, aku gak bermaksud. Gak bermaksud apa, Mas? Nyata-nyatanya kamu sudah menganggapku begitu rendah. Aku bukan wanita gampangan. Aku selalu menjaga harga diriku sebelum aku bertemu denganmu. Kamu tega, Mas. Kamu..." Kata-kata Nadira pun terhenti karena Arsen langsung menyambar, membungkam mulutnya dengan ciuman yang sangat bernafsu. Dia menyandarkan Nadira ke dinding dan melumat bibirnya tanpa ampun. Nadira yang masih sangat kesal terhadapnya hanya bisa pasrah menerima perlakuannya dengan bercucuran air mata. Betapa buasnya Arsen di saat itu. Hasrat yang sudah menguasai diri membuatnya tak mampu untuk mengendalikan keinginan batinnya yang semakin menuntut. Tapi permainannya itu malah membuat Nadira makin sakit hati karena menganggap kalau dia juga sering melakukan hal yang sama dengan Ellen, wanita yang selalu bersamanya. "Kenapa? Apa kamu tidak menginginkanku?" tanya Arsen dengan nafas yang tidak teratur saat Nadira memalingkan muka menghindari ciumannya. "Aku tidak ingin menjadi salah satu wanita yang kamu perlakukan seperti ini," jawab Nadira tanpa menatapnya. "Kamu berpikir terlalu jauh. Aku hanya akan melakukan ini pada wanita yang sudah menjadi milikku. Tapi kalau kamu menolak, aku pun tidak akan memaksa," ucap Arsen yang terlihat begitu kecewa. Tapi di saat dia hendak berbalik, Nadira langsung menarik kemejanya dengan tampang penuh ketegangan.
Apa kamu sudah siap? Karena kalau aku melanjutkannya, aku tidak yakin bisa menghentikannya. Tanya Arsen dengan tatapan yang sangat menuntut. Mas, aku mencintaimu, ucap Nadira. Aku pun sama, jawab Arsen buru-buru menggendong Nadira melangkah menuju kamar. Setelah berada di dalam kamar, Arsen kembali mencium Nadira dengan sangat bernafsu. Sampai-sampai Nadira kewalahan saat ingin mengimbangi permainan bibirnya. Dia melumat bibir Nadira, menyedot leher sampai ke bagian dada, dan meninggalkan jejak yang begitu banyak. Nadira pun terhanyut dengan permainan gila suaminya. Perlahan tangannya mulai menyusup masuk di balik baju Nadira, dan dia semakin berhasrat saat menyentuh kedua gunung kembar yang begitu padat dan kenyal. Nadira memang memiliki ukuran dada yang lumayan besar dan belum tersentuh sama sekali. Lepaskan pakaianmu. Malam ini kita akan menjadi pasangan suami istri yang seutuhnya, seru Arsen setelah menghentikan permainannya. Aku malu, Mas, jawab Nadira yang membuat Arsen malah tersenyum. Mengapa harus malu? Cepat ataupun lambat aku pun akan melihatnya, ucap Arsen. Tapi aku, kata-kata Nadira pun terhenti karena Arsen kembali melancarkan serangan. Dia kembali menciumnya sambil melucuti pakaiannya dengan gerakan yang sangat cepat. Dan yang tersisa tinggal pakaian dalam. Sesaat dia pun berhenti. Arsen terdiam, terpaku menatap keindahan tubuh Nadira yang sudah setengah telanjang karena tinggal berbalut pakaian dalam. Sementara Nadira yang begitu malu menyadari keadaannya, hanya menundukkan kepala sengaja menghindari tatapan Arsen. Perlahan Arsen yang sudah seperti predator pemangsa menggendongnya melangkah menuju tempat tidur. Dia membaringkannya di atas tempat tidur dan mulai melepaskan pakaiannya sendiri satu persatu sampai tidak tersisa satupun di badannya. Betapa kagetnya Nadira melihat benda tumpul yang sudah tegak berdiri di hadapannya, sampai dia sendiri tak tahu harus berekspresi seperti apa. Bulu kuduknya seketika merinding saking tegangnya, apalagi saat Arsen beranjak naik ke atas tempat tidur dan mulai melepaskan pakaian dalam yang masih tersisa di tubuhnya. Perlahan Arsen mulai mengangkat kedua paha mulus Nadira, dan dia langsung menelan ludah saat melihat bunga mekar kemerahan terpampang nyata di hadapannya. Dengan nafsu yang sudah tak dapat dikendalikan, dia segera menenggelamkan wajah melahapnya dengan sangat rakus. Tidak berapa lama suara erangan Nadira pun terdengar memenuhi seisi ruangan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat semburan cairan kenikmatan mengalir di bawah sana. Dengan lahapnya, Arsen menyapu bersih cairan itu dengan lidahnya tanpa ada yang tersisa. Kemudian dia kembali bangkit dan mengarahkan senjata pada sasaran. Suara Nadira, teriakan Nadira kembali terdengar semakin kencang memenuhi seisi ruangan. Saat senjatanya menembus lorong sempit yang seketika mengeluarkan cairan merah. Sebagai seorang pria, Arsen benar-benar bahagia dan menikmati sensasi berbeda yang baru pernah dirasakannya. Sementara Nadira yang sedang kesakitan, hanya bisa merintih meneteskan air mata bahagia. Merasa bangga karena bisa memberikan yang terbaik oleh pria yang dicintainya di malam pertama pernikahan mereka. Sedikit pun dia tidak menyesal menyerahkan mahkota yang selama ini berusaha dijaga. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 1 jam dan berakhir saat Arsen melepaskan lahar kemudian tumbang di samping Nadira dengan senyum penuh kepuasan.